nama tambahannya adalah Deuterokanonika. Kenapa mereka tambahkan? Karena ada doktrin tentang api penyucian yang sebagian masuk di situ, sehingga perlu mereka tambahkan untuk mereka bisa mengakui itu sebagai doktrin mereka. Ya, padahal dari kitab-kitab itu kalau kenapa nggak alasan mereka nggak memasukkannya, karena satu Esdras itu cuma dongeng, dua Esdras itu tentang penglihatan yang tidak benar, ya. Tobit itu cuma novel, Yudit itu seperti kitab Rut tapi tidak punya arti apa-apa, ya. Kebijaksanaan Salomo itu bicara tentang sebenarnya anti Salomo, baru bicara tentang kejatuhan Yerusalem dan sejarah-sejarah yang lainnya. Jadi, nah, perlu kita ketahui bahwa ada 66 kitab yang diakui, 39 dan 2 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan ternyata saudaraku, kalau sudah ada di tabernakel itu di dalam kitab, di dalam ruangan suci ada roti. Roti itu sebenarnya bicara tentang firman Tuhan, karena Matius 4 ayat yang keempat berkata bahwa manusia nggak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang hidup. Ya, kita perlu roti, firman Tuhan itu sebagai roti. Ya, ternyata roti di dalam tabernakel itu disusun 6. Ya, ada 6 tumpuk, 2 begitu. Ya, sehingga itu mengesahkan betul bahwa total Alkitab atau firman Tuhan sebagai roti di tabernakel berjumlah 66. Ya, oke. Saya rasa waktu saya nggak banyak lagi, mungkin 10-15 menit lagi. Oke. Ya. Saudara bisa baca sendiri tentang lambang-lambang firman Tuhan. Ya. Oke. Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami, ditulis ya di dalam alam semesta, di dalam suara hati. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi Tuhan menaruh satu hukum dalam kehidupan kita, ada hati nurani. Nah, ketika seseorang itu lahir, walaupun manusia itu ada di dalam dosa, tapi dia punya hati nurani. Ya, hati nurani itu sesuatu yang Tuhan taruh norma atau hukum Allah di dalam hati nurani itu. Orang yang berbuat dosa makin lama makin jahat, hati nuraninya makin tumpul, ya, sehingga akhirnya dia nggak merasa bersalah. Orang ketika pertama kali mencuri, hati nuraninya seperti tertuduh. Itu hukum Allah bekerja di situ. Tapi ketika dia lakukan terus, maka hati nuraninya makin tumpul, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa dia nggak bersalah apa-apa. Ya, itu hukum yang ditulis dalam kehidupan kita sampai kemudian ditulis di dalam Alkitab. Saudara bisa baca sendiri lambang-lambang firman Tuhan dan pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Menit lagi kita akan selesai. Oke, 2 Petrus 1 ayat 16. Saudara bisa baca nanti sampai ayat yang ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, di sini sesuatu yang sangat penting. Petrus menulis bahwa apa yang ditulis dia, apa yang ditulis Yohanes, apa yang ditulis oleh Paulus merupakan saksi mata. Mereka saksi mata. Bagaimana mereka saksi hidup.
Mereka menyaksikan sendiri. Mereka nggak mendengar dari orang lain, mereka nggak mendengar dari cerita orang lain, cuman isapan jempol atau cuman dongeng saja. Petrus menulis bahwa mereka itu saksi mata. Jadi dengan itu Petrus meyakinkan bahwa apa yang ditulis itu adalah sesuatu yang benar, yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Dia menjadi saksi hidup. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Ya, jadi ini sesuatu yang penting sekali, saudara, bahwa satu tulisan yang ditulis karena mereka melihat sendiri, mereka mendengar sendiri, mereka melihat dengan mata. Mujizat itu dinyatakan, bagaimana Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan, bagaimana orang lepra itu disembuhkan, ditahirkan, orang lumpuh, orang buta itu tiba-tiba melihat, orang yang gak punya mata tiba-tiba bisa melihat. Saudaraku, orang mati dibangkitkan, Lazarus mati, pemuda di Nain mati dibangkitkan. Mereka itu saksi mata. Sehingga Alkitab itu sesuatu yang benar, kitab yang kita yakini karena ditulis oleh orang-orang yang menjadi saksi mata. Ya, oke. Bukti Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri menyebut sebagai firman Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Matius yang ke-5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ketika Tuhan Yesus khotbah, dia pakai Taurat, dia pakai perjanjian lama, dan dia mengatakan bahwa dia datang nggak untuk menghapuskan Taurat, menghapuskan perjanjian lama itu. Dia menggenapinya. Ya, kitab semua para nabi, Taurat, dan perjanjian lama, dia menggenapi. Dia mengakui, Tuhan Yesus mengakuinya itu sebagai firman Allah, saudaraku. Ya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan Yesus mengesahkan satu titik pun tidak akan hilang. Saudara bisa bayangkan, satu titik pun tidak akan hilang, dipertahankan. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai firman Allah, saudaraku. Ya. Yang kedua, bukti Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang kedua, isi Alkitab itu saling mendukung. Tadi saya katakan ada 40 orang yang menulis. Saling mendukung, tidak saling melengkapi, tidak tidak kontradiksi satu sama lainnya. Ya, saling mensupport. Terus kemudian ada ketepatan sains. Ya. Misalnya contohnya Yosua ketika berperang dengan Amalek, bangsa Amalek, itu bangsa Amalek kalah, tapi matahari hampir terbenam, ya, dan Tuhan Yosua berdoa dengan satu doa yang luar biasa yang nggak pernah orang sebelumnya minta, dan Tuhan mengabulkan. Dia minta supaya matahari berhenti, matahari dan bulan berhenti. Saudara bisa bayangkan, ya, Tuhan mengabulkannya. Dan ternyata sains itu pernah menghitung histori sejarah, dan ternyata ada satu hari yang terlewatkan gitu. Jadi pernah terlewatkan, tidak terhitung, ya gitu. Jadi itu satu sains yang membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar, saudaraku. Kelihatannya kan seperti dongeng bagaimana matahari dan bulan itu berhenti, tapi didukung oleh sains, juga didukung oleh histori. Ya, ada banyak exploration, peninggalan-peninggalan lama, peninggalan kuno di beberapa tempat arkeologi yang ternyata ketika digali
mereka banyak menemukan histori-histori, benda-benda, barang-barang yang ternyata itu sangat mendukung apa yang ditulis dalam Alkitab. Contohnya misalnya bagaimana bangsa Mesir itu tenggelam, ya, pasukan-pasukan mereka berkuda, kereta kuda, ada 600 kereta kuda ketika mereka mengejar bangsa Israel tenggelam di Laut Merah. Itu ada orang-orang yang membuat videonya, dilihat di situ ada peninggalan di bawah laut. Saudaraku, itu satu histori, ya. Saudaraku, ada banyak lain lagi. Nah, ada Dead Sea Scroll. Ya. Di dalam Dead Sea Scroll itu tahun 1940, tanpa sengaja ada satu anak kecil dari suku Badui kehilangan kambingnya. Dia mencari di daerah Qumran dan tanpa disengaja dia mencoba untuk melempar batu, kerikil, dan kemudian dia mendengar sesuatu yang pecah. Kemudian dia panggil orang tuanya dan ada beberapa orang yang mencoba masuk ke dalam lebih lagi gua-gua di situ. Ternyata mereka menemukan ada tembikar, ya, guci-guci yang banyak disimpan di situ, dan di dalam guci-guci itu ada ribuan scroll, ya. Dan ketika semuanya diangkat, diteliti, ternyata itu scroll ada yang ditulis kira-kira hampir sekitar 150 before Christ BC sampai ditulis 70 AD. Jadi sebelum kehancuran Yerusalem, mereka sudah menaruhnya di situ. Sudah bisa bayangkan, dari AD saja 70, kalau 1900 berarti hampir 1900 tahun, ya. Barangnya masih utuh, saudara. Karena mereka taruh di daerah Qumran yang nggak lembab, kering, daerah Dead Sea situ, ya, di timur tengah situ. Jadi, tapi itu juga menunjukkan satu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bagaimana scroll itu 1900 tahun itu tetap utuh, saudara bisa bayangkan. Nah, di situ ditemukan banyak kitab surat di dalam Perjanjian Lama, semuanya yang ditulis oleh orang-orang itu sebelum kejatuhan Yerusalem, sebelum kehancuran Yerusalem. Dan ketika diperiksa dengan Perjanjian Lama yang sekarang, itu hampir semuanya itu tepat. Ada beberapa kitab yang Yesaya yang tidak ada, tapi dipercaya bahwa semuanya itu nggak ada salahnya. Jadi penemuan Dead Sea Scroll ini secara historis menunjukkan bahwa firman Tuhan yang ada, yang kita terima ini sesuatu yang otentik, sesuatu yang real, ya, yang tidak bersalah dan sesuai dengan kitab yang aslinya, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nubuatan yang digenapi. Jadi Alkitab sebagai firman Tuhan, kenapa? Karena banyak nubuatannya digenapi. Contoh nubuatan 700 tahun yang lalu dari Yesaya tentang Mesias, bagaimana penderitaannya digenapi, saudaraku, ya. Jadi terus kemudian sejarah bangsa Israel banyak digenapi. Bagaimana bangsa Israel itu akan jatuh ke tangan kerajaan Babel digenapi. Ya, di dalam kitab Daniel ada 4 kerajaan yang muncul setelah itu. Babel, Media Persia, dan kemudian Romawi. Itu digenapi semua. Nubuatan-nubuatan yang sebelumnya kira-kira 300-700 tahun yang sebelumnya. Jadi Alkitab itu sesuatu yang real, sesuatu yang ilahi, ditulis Allah, merupakan firman Tuhan karena ada nubuatan-nubuatan yang digenapi, terbukti, bukan sesuatu yang nggak ada buktinya. Oke, yang keempat, yang terakhir, bukti Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena Alkitab tetap bertahan terhadap ancaman pemusnahan. Saudaraku, di dalam sejarah Alkitab
ternyata ada banyak orang yang ingin memusnahkan. Ya, ada banyak. Ada orang-orang yang nggak suka dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Kristen, Kaisar Nero, ya toh mereka berusaha untuk menghancurkan, membinasakan Alkitab. Nah, saya mencatat ada dua orang. Yang pertama ada Diocletianus, mereka mencoba memusnahkan Alkitab, tapi sampai hari ini kita lihat Alkitab kita tetap eksis. Voltaire itu seorang filsuf Prancis, ya, yang hidup pada tahun 1694 sampai 1778. Tahun 1776 dia meramalkan dan dia berkata, 100 tahun dari hari saya Alkitab tidak akan ada lagi. Itu tahun 1776. Nah, kita tahu sekarang tahun 2021 ya, lebih daripada berapa tahun ya. Kenyataannya Alkitab tetap ada. Yang ironis adalah 50 tahun setelah dia meninggal, rumahnya di Jenewa dijadikan sebagai pusat percetakan Alkitab sedunia yang pertama di Jenewa. Ya, dia meramalkan Alkitab nggak akan ada, tapi ternyata rumahnya sendiri dibeli sebagai pusat pencetakan Alkitab sedunia. Nah, itu buktinya Alkitab sebagai firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa Alkitab itu sesuatu yang luar biasa, kitab yang luar biasa ditulis oleh Allah sendiri, dan banyak kejadian-kejadian mujizat luar biasa yang sampai hari ini kita bisa membaca. Oleh karena itu, kita perlu makin mencintai Alkitab. Kita perlu makin membaca. Kita perlu sediakan waktu Anda, ya. Paling tidak satu hari mungkin satu pasal baca Alkitab, ya. Sehingga kita makin lebih dekat, makin lebih mengerti tentang Tuhan, makin bertumbuh dengan kerohanian kita. Cintai Alkitab, ya. Karena ketika kita mencintai Alkitab, kita fokus kepada Alkitab, maka kita juga akan fokus dengan Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya pelajaran ini selesai malam waktu ini, dan biarlah jadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati. Recording stopped. Ya, mungkin rekan-rekan